Pernahkah Anda membayangkan bagaimana derasnya aliran sungai diubah menjadi energi yang menerangi rumah kita? Air, sumber kehidupan yang melimpah di planet ini, menyimpan potensi energi yang luar biasa. Di Indonesia, negara dengan ribuan sungai, potensi ini dimanfaatkan melalui dua teknologi utama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan versi mininya, mikrohidro. Mari kita selami bagaimana kedua teknologi ini bekerja. Pertama, kita bahas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Teknologi ini biasanya dibangun dalam skala besar. Konsep dasarnya adalah memanfaatkan energi potensial dari air yang dibendung. Sebuah bendungan raksasa dibangun untuk menampung air sungai dalam jumlah sangat besar, membentuk waduk. Ketika listrik dibutuhkan, gerbang air pada bendungan akan dibuka. Air dari waduk akan mengalir deras melalui sebuah pipa pesat menuju turbin. Tekanan air yang sangat kuat inilah yang memutar turbin. Turbin kemudian terhubung dengan generator. Perputaran turbin akan menggerakkan generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah itu, listrik yang dihasilkan akan dialirkan melalui jaringan transmisi untuk didistribusikan ke rumah-rumah, perkantoran, dan industri. Contoh PLTA yang terkenal di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur di Jawa Barat. Selain menghasilkan listrik, bendungan PLTA juga berfungsi untuk irigasi dan pengendalian banjir. Namun, bagaimana jika kita hanya memiliki sungai kecil atau saluran irigasi? Apakah potensinya terbuang sia-sia? Tentu tidak. Disinilah pembangkit listrik tenaga mikrohidro (TLTMH) berperan. Mikrohidro adalah versi skala kecil dari PLTA, dirancang untuk memanfaatkan aliran air yang tidak terlalu besar, seperti di sungai-sungai daerah pedesaan atau pegunungan. Berbeda dengan PLTA yang membutuhkan bendungan raksasa, mikrohidro tidak selalu memerlukannya. Sistem ini bekerja dengan cara mengalihkan sebagian aliran air sungai ke dalam sebuah saluran pembawa. Air kemudian diarahkan untuk memutar turbin yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan turbin PLTA. Sama seperti PLTA, turbin ini terhubung ke generator yang menghasilkan listrik. Keunggulan utama mikrohidro adalah dampaknya terhadap lingkungan yang minimal dan biaya pembangunan yang jauh lebih terjangkau. Teknologi ini menjadi solusi ideal untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional. Efisiensinya pun terbilang tinggi, dan perawatannya relatif mudah, bahkan bisa dikelola oleh masyarakat lokal. Jadi, apa perbedaan mendasar antara PLTA dan mikrohidro? Perbedaan utamanya terletak pada skala, kebutuhan debit air, dan infrastruktur. PLTA membutuhkan investasi besar, bendungan raksasa, dan debit air yang sangat besar dan stabil dari sungai-sungai utama. Sementara itu, mikrohidro lebih fleksibel, bisa dibangun di sungai kecil dengan investasi yang lebih rendah, dan sangat cocok untuk kebutuhan listrik skala komunitas. Keduanya, baik PLTA maupun mikrohidro, merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Mereka tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Dengan memanfaatkan energi air, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Inilah cara kita mengubah kekuatan alam menjadi energi bersih untuk masa depan yang lebih cerah.